Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, dalam kesempatan kali ini, saya akan sedikit sharing mengenai profesi ART ya, atau asisten rumah tangga, ya. Jadi dalam, beberapa kesempatan saya sering menemukan pernyataan-pernyataan yang mungkin, model-model berikut ya. Misalnya, eee, mensyaratkan calon istri bisa memasak ya, "Kamu mencari istri atau mencari pembantu?" Gitu ya. "Istri adalah ratu, bukan babu," ya. "Istri adalah ratu rumah tangga, bukan pembantu rumah tangga." Atau mungkin pernyataan seperti, kalau ingin istri tetap cantik, maka para suami harus menyediakan pembantu atau ART, ya. Nah, mungkin pernyataan-pernyataan seperti itu sering ya kita temukan di, media sosial ya, yang arah opininya secara umum adalah, satu ya, istri tidak perlu melakukan kegiatan rumah tangga ya. Misalnya memasak, mencuci, mengasuh anak ya. Itu semua tugas pembantu rumah tangga atau PRT ya, atau bisa disebut juga ART, asisten rumah tangga ya. Kemudian yang kedua arah opininya adalah suami harus menyediakan asisten rumah tangga untuk melakukan tugas-tugas rumah tangga, misalnya memasak, mencuci, mengepel, mengasuh anak dan lain sebagainya ya. Dan yang ketiga, atau jika suami tidak mampu menyediakan asisten rumah tangga, maka suamilah yang harus melakukan tugas-tugas tersebut. Nah, pertanyaan kita adalah, apakah bijak opini tersebut ya? Nah, mari kita telaah bersama-sama ya, tanpa emosi ya, kita telaah secara netral untuk kebaikan kita semua ya. Pertama, satu hal yang wajib kita ketahui adalah bahwa suami posisinya adalah qawwam. Ya, qawwam itu bisa disebut pemimpin atau pengayom. Sementara istri adalah umun warobatul bait, yaitu ibu dan pengatur rumah tangga. Ya. Termasuk di antara tugas suami adalah mencari nafkah ya, dan berbagai kegiatan lain di luar rumah. Sementara termasuk di antara tanggung jawab istri adalah mengasuh anak dan berbagai kegiatan di dalam rumah. Ya. Bagi suami wajib hukumnya dia bekerja, sementara bagi istri bekerja ya, mencari nafkah maksudnya ya. Hukumnya adalah mubah atau boleh ya, tentu dengan syarat dan ketentuan ya. Nah, yang kedua, relasi suami istri itu adalah persahabatan. Artinya walaupun ada tugas dan tanggung jawab masing-masing antara suami dan istri tersebut, bukan berarti bersifat bukan berarti bersifat kaku. Suami juga bisa membantu melakukan tugas-tugas di rumah seperti menyapu, mengepel, mencuci, memasak dan lain sebagainya. Begitu juga istri atas izin suami, ya dia boleh bekerja ya. Dan gajinya bisa ia gunakan untuk dirinya sendiri, bisa juga disedekahkan kepada suami ya. Tapi walaupun istri bekerja, bukan berarti kewajiban suami untuk menafkahi istri menjadi gugur ya. Suami tetap wajib memberikan nafkah kepada istri ya, walaupun istri tersebut sudah, bekerja ya, itu tetap wajib ya. Ketiga, tugas-tugas istri sebagai umun warobatul bait adalah tugas yang mulia, pahalanya besar ya. Oleh karena itu sebenarnya tidak ada alasan ya, untuk menyerahkan tugas-tugas mulia tersebut kepada pembantu rumah tangga atau asisten rumah tangga. Sementara kalau dalam kondisi istri kesulitan melakukan tugas-tugas tersebut, maka suami hendaknya membantunya. Bisa dengan membantu secara langsung ya, dengan tangannya langsung dikerjakan. Bisa juga dengan cara lain, misalnya menyediakan alat-alat untuk mempermudah aktivitas tersebut ya, misalnya dengan menyediakan mesin cuci, mesin, penyedot debu ya, vacuum cleaner tuh ya, atau alat-alat lain yang mempermudah ya. Atau bisa juga dengan cara menyediakan pembantu rumah tangga ya. Keempat, mengenai fakta pembantu rumah tangga atau asisten rumah tangga di zaman sekarang ya. Di zaman sekarang, kita hidup di zaman ketika kapitalisme ini dijalankan ya.
Dan ini dampaknya memang sangat besar bagi kehidupan kita manusia, ya. Salah satunya adalah terjadi kesenjangan ekonomi yang sangat besar, ya, di dunia ini, ya. Angka kemiskinan tinggi, ya, sementara kesenjangan sosial juga sangat lebar, ya. Maka kita menemukan, ya, banyak sekali kaum perempuan yang terpaksa bekerja, ya, untuk memenuhi kehidupannya, ya. Mereka bekerja bisa jadi karena suaminya berpenghasilannya rendah, gitu. Atau bisa juga suaminya itu tidak bertanggung jawab, alias tidak memberikan nafkah, ya. Maka salah satu profesi yang sering diambil, ya, khususnya oleh kaum perempuan yang dalam hal ini pendidikannya tidak sampai jenjang pendidikan yang tinggi, adalah profesi sebagai pembantu rumah tangga, ya. Tentunya apabila kondisi ekonomi itu bagus, ya, mereka tidak akan memilih profesi pembantu rumah tangga, Pak. Tentunya akan memilih profesi lain, ya, atau tidak perlu bekerja, ya. Kelima, dalam sistem Islam, sistem ekonomi yang diterapkan akan menghasilkan pemerataan ekonomi, ya. Tetap mungkin, ya, tetap terbuka peluang bahwa orang-orang bisa menjadi kaya raya. Tetapi jumlah orang miskin akan menjadi minimal atau tidak ada, ya. Maka konsekuensi logisnya tidak akan ada atau sangat minimal kaum perempuan yang terpaksa bekerja, ya. Setiap perempuan akan ada pihak yang menafkahi, ya. Jika ia belum menikah, maka ia akan dinafkahi, ya, wajib dinafkahi oleh ayahnya. Sementara ketika dia sudah menikah, maka suaminya lah, ya, yang harus menafkahi, ya. Dan dalam hal ini negara juga tidak akan tinggal diam. Apabila ada perempuan yang tidak dinafkahi, maka negara akan memaksa, ya, pihak yang bertanggung jawab terhadap urusan nafkah si perempuan tersebut agar menafkahi. Jadi misalnya perempuan nggak dinafkahi padahal dia punya suami, maka negara akan memaksa si suami tersebut untuk menafkahi. Kalau dia punya ayah, ya, nggak punya suami, ya, suaminya nggak belum menikah misalnya, maka dia akan memaksa si ayah untuk menafkahi anaknya, ya, walaupun mungkin ayah ibunya sudah bercerai, ya. Nah, sehingga mestinya tidak akan ada suami yang kabur dengan perempuan lain sementara istri dan anak-anaknya ia tinggalkan begitu saja. Nggak akan ada, karena negara akan mengawasi dan memaksa. Atau suami yang menceraikan istrinya, kemudian anak-anaknya menjadi dinafkahi ibunya, itu juga tidak akan ada. Kenapa? Karena itu kewajiban suami dan negara akan memastikan hal tersebut ada, ya. Jadi ayah itu tetaplah ayah bagi anak-anaknya, ya. Tidak ada mantan ayah, ya. Kalau mantan suami ada, mantan istri ada, tapi tidak ada mantan ayah. Jadi walaupun si suami tadi, ya, laki-laki tadi sudah menikah dengan perempuan lain, tapi nafkah anak-anaknya, ya, anak-anak dari istri sebelumnya, ya, dengan istri sebelumnya, ya, maka itu tetap tanggung jawab ayahnya, ya. Walaupun mungkin anak-anak itu tinggal bersama ibunya, tapi nafkah tetap dari bapaknya, nafkah anak-anaknya, ya, bukan nafkah ibunya. Keenam, perempuan yang bekerja di sistem Islam, ya, maka mereka tentunya atau pastinya bekerja di sektor yang tidak melanggar syariah dan juga aman, ya. Profesi pembantu rumah tangga sebenarnya rawan pelanggaran syariah, ya, dan juga tidak aman, ya. Contoh pelanggaran syariah yang bisa terjadi adalah misalnya, ya, si pembantu rumah tangga ini berjenis kelamin perempuan, ya, dia bisa jadi ada risiko akan berkholwat, ya, atau berduaan dengan keluarga majikannya yang laki-laki, ya. Misalnya istri majikannya sedang ada keperluan keluar rumah, sementara di rumah ada suami majikannya, ya, suami atau anak si majikan misalnya atau keluarga lain yang intinya laki-laki, ya, maka hal tersebut akan menjadi kholwat yang itu diharamkan, ya. Jadi harus ada yang keluar rumah, ya. Bisa si pembantu rumah tangga tersebut, bisa juga laki-lakinya, ya. Yang ini secara teknis mungkin cukup repot, ya. Ya, sehingga ini potensi pelanggaran syariah yang pertama, misalnya itu, ya. Atau potensi pelanggaran syariah lain yang mungkin terjadi adalah aurat si asisten rumah tangga ini terlihat oleh laki-laki keluarga majikan, ya. Misalnya si
asisten rumah tangga sedang mencuci, memasak, atau mungkin kegiatan lain di rumah, kemudian ada laki-laki di situ yang kemudian melihat auratnya. Nah, maka itu tentunya haram ya. Maka tentunya asisten rumah tangga pun kalau sedang bekerja di rumah, kalau ada laki-laki di situ, maka harus menggunakan busana muslimah, harus menutup aurat secara sempurna ya. Tidak boleh ada auratnya yang terlihat ya. Nah, kemudian potensi bahaya yang sering terjadi apa? Yaitu asisten rumah tangga yang dia adalah seorang perempuan, itu rawan dilecehkan atau bahkan diperkosa oleh laki-laki keluarga majikannya ya. Dan kejahatan di dalam rumah ini tidak mudah segera diketahui ya, karena lokasinya di tempat yang privat ya. Yang orang lain tidak bisa melihat atau mendengar kejadian di dalam rumah tersebut ya. Hal berikutnya, kita juga paham bahwa asisten rumah tangga ini juga punya keluarga gitu. Mungkin si asisten rumah tangga ini juga punya suami dan juga punya anak ya. Yang tentunya mereka juga punya hak terhadap, kalau suami terhadap istrinya, kalau anak terhadap ibunya. Nah, jika asisten rumah tangga ini bekerja dengan tinggal di rumah majikannya, maka siapa yang akan mengurus suami dan anak-anak si asisten rumah tangga? Siapa yang akan mengasuh dan mendidik anak-anak si asisten rumah tangga? Bukankah itu membuat si asisten rumah tangga menjadi tidak menjalankan kewajibannya sebagai umun warobatul bait? Maka jika memang harus ada asisten rumah tangga, tentunya si asisten rumah tangga tersebut tidak boleh sampai meninggalkan kewajibannya sendiri sebagai istri dan ibu bagi anak-anaknya ya. Nah, bisa jadi yang asisten rumah tangga yang pantas adalah perempuan yang masih jomblo ya, atau perempuan yang anak-anaknya sudah dewasa. Jam kerjanya juga tidak 24 jam ya. Mungkin hanya beberapa jam saja dan di siang hari. Siang atau sore hari ia pulang ke rumah ya. Nah, tidak sedikit pula ya kita temukan berita ya bahwa ada perempuan yang bekerja menjadi asisten rumah tangga di tempat yang jauh. Ternyata suaminya di kampung halaman melakukan perselingkuhan dengan perempuan lain ya. Tentu tindakan selingkuh tersebut tidak bisa dibenarkan dengan apapun alasannya. Tapi kita bisa paham salah satu sebabnya, yaitu karena istrinya berada di lokasi yang jauh untuk bekerja menjadi asisten rumah tangga ya. Hal berikutnya, dalam sistem Islam wanita juga diizinkan bekerja. Tentunya di sektor-sektor yang tidak melanggar syariah. Wanita yang bekerja motivasi utamanya tidak selalu ekonomi ya. Bisa jadi karena faktor pelayanan kepada umat ya. Misalnya ada dokter wanita, perawat wanita, guru wanita, polisi wanita ya, ustadzah dan lain sebagainya. Nah, wanita-wanita yang bekerja melayani umat tersebut tentu juga kemungkinan butuh backup ya untuk urusan di rumahnya. Maka bisa saja ada asisten rumah tangga yang motivasinya juga untuk menyukseskan pelayanan terhadap umat tersebut. Bukan asisten rumah tangga yang motivasinya ekonomi atau terpaksa bekerja. Ya walaupun nanti akadnya tetap ijarah, tetapi motivasi utamanya bukanlah karena terpaksa bekerja. Karena aslinya tanpa bekerja pun ya, wanita-wanita tersebut secara ekonomi sudah tercukupi kebutuhannya ya. Nah, dengan demikian ya sudah semestinya kita semua ya, jangan pernah berpikiran untuk melanggengkan sistem yang membuat banyak perempuan terpaksa memilih profesi sebagai pembantu rumah tangga alias asisten rumah tangga. Maka sebaiknya kita biasakan sejak sekarang untuk melakukan tugas-tugas rumah tangga dengan gembira. Karena sesungguhnya pahalanya sangat besar ya. Nah, bahwa ketika perubahan status dari gadis yang single menjadi istri dan ibu dengan aktivitas yang banyak sekali ya, segudang aktivitas yang kemudian berkonsekuensi membuat seorang wanita berkurang kecantikannya, itu tidaklah masalah. Mengapa? Karena cinta sejati itu tidak memandang fisiknya saja, tetapi dasarnya adalah keimanan ya. Semakin tambah umur seorang wanita, dia tidak menikah pun ya, menikah ataupun tidak ya, maka kondisinya juga tidak akan menjadi semakin cantik, tapi justru akan semakin berkurang kecantikannya. Apabila cinta dasarnya hanya faktor fisik semata, maka tentunya cintanya ya, cinta dari suaminya akan semakin luntur ya dan lama-lama akan hilang. Maka suaminya akan
mencari perempuan lain yang lebih muda dan yang lebih cantik ya. Itulah yang banyak terjadi dalam, keadaan sekarang ya, dalam alam kapitalisme. Tetapi jika kita hidup dengan dasar iman dan takwa di dalam sistem yang syariah, maka dengan semakin bertambahnya usia pasangan kita, termasuk juga usia kita, juga bertambahnya umur pernikahan, maka kita justru akan semakin cinta. Suami akan semakin mencintai istrinya. Begitu juga istri juga akan semakin mencintai suaminya ya. Walaupun wajah istrinya tidak semakin cantik, walaupun badan si suami tidak semakin gagah ya. Baik rekan-rekan sekalian, jadi profesi asisten rumah tangga atau pembantu rumah tangga adalah profesi yang tidak untuk dilestarikan dan juga kaum istri eee, jangan mengandalkan apa-apa harus asisten rumah tangga. Kita berpikir dalam kerangka berpikir yang lebih luas ya, tidak hanya diri kita sendiri, tapi dalam kerangka sistem ya. Baik, barangkali demikian, sharing kali ini semoga bermanfaat. Terima kasih.